Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Bahri dari Prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 053894004. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 3 struktur data mengenai pembuatan deep first search dan breadth first search. Yang pertama kita ada deep first search. DFS atau deep first search di sini ya. Jadi saya sudah membuat kodenya sebelumnya untuk mempercepat video ini. Kemudian untuk penjelasannya, yang nomor satu ada kelas dan struktur data. Di sini ada kelas ya, grab sama struktur datanya ya. Di sini struktur datanya untuk map string, list string. Nah di sini map string dan list string berfungsi untuk menyimpan daftar tetangga setiap node. Jadi setiap node ini ya akan diberikan hubungan atau relasi dengan, contohnya seperti ini, node A1 hubungannya dengan A2 dan A3. Jadi agency list ini itu yang menyimpan daftar tetangga ini hubungannya. Yang kedua ada map string integer menyimpan nilai atau number setiap node. Nah di sini map string integer not values. Nah di sini not values itu menyimpan nilai setiap node. Nah ini nilainya, ini value, ini node-nya. Nah ya. Selanjutnya ada inisiasi graph. Inisiasi graph di sini ada array as list, mengubah array menjadi list ya. Ini di sini inisiasi graph ya. Terus ada put, menambahkan key value pair ke map. Nah di sini nih put, nah di sini nih menambahkan key, nah value. Yang nomor 3 ada algoritma DFS rekursif. Di sini rekursif tadi mana? Algoritma di sini rekursifnya di sini. Rekursif di sini set string visit menyimpan node yang sudah dikunjungi. Nah di sini set string visit itu menyimpan node yang sudah dikunjungi atau yang sudah dicek ya. Yang kedua ada list string path menyimpan jalur pencarian saat ini. Nah path, nah ini saat ini nih menyimpan yang ada node-nya yang sedang aktif atau yang sedang dibuka ya gitu. Nomor 4 ada proses pencarian ya. Di nomor 4 ada proses pencarian ya di sini ya. Ada add, itu menambahkan elemen ke set atau list ya. Ada add untuk menambahkan elemen dalam list. Selanjutnya ada konten, mengecek apakah elemen ada dalam collection. Nah konten ini berfungsi untuk mengecek apakah yang dicari ada dalam koleksi node tersebut ya. Yang kelima ada backtracking ya di sini ya. Backtracking yaitu ada remove, menghapus elemen dari list ya. Remove, menghapus elemen ya. Ada size min 1, mengakses elemen terakhir ya, berfungsi untuk mengakses elemen terakhir. Yang selanjutnya untuk tahapan ya, tahapan pencarian TFS-nya. Di sini struktur node yang saya buat yaitu ada node A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8 di sini ya. Nah, ini untuk A1 nilainya 10, A2 nilainya 25, A3 nilainya 15, A4 nilainya 30, A5 nilainya 5, A6 nilainya 20, A7 nilainya 35 dan A8 nilainya 40. Nah, kemudian dari contoh ya, atau kita bisa run ya, untuk kita contoh ya. Coba kita run. Nah, di sini nih nilai-nilai nih. Di sini sudah saya tampilkan ya. Outputnya, printnya. Ini nilai-nilai yang ada dalam grafnya, ini ada A1 ya. Kemudian kita masukkan yang ingin kita cari. Misal kita cari yang tengah, yang node A5. Nilai kita cari nilai 5. Nah, nanti prosesnya akan seperti ini ya. Node awal itu dari node 1 ya, pencarian ya, dari node 1 ya. Kemudian struktur grafnya ini, struktur graf. Nah, di sini struktur graf itu ya
yang hubungan ya, hubungan antar grafnya ya. A1 hubungannya dengan A2 dan A3, di mana A1 nilainya adalah 10 ya. Maka selanjutnya yang pertama adalah mengunjungi node 1. Nah, notepad saat ini ada di A1 ya, yang sedang dicek. Visit node-nya A1, tetangganya A2, A3. Nah, jika di A1 ini tidak ada, maka pindah ke tetangganya, yaitu A2 atau A3. Biasanya yang awal A2 dari A1. Nah, mengunjungi node A2. Nah, saat ini pad yang aktif ini ada di node 2 ya. Nilainya 25 pad saat ini. Nah, pad saat ini tuh karena ini A2 sedang dibuka dari tetangganya A1. Jadi padnya ada dua, A1 dan A2. Visit node-nya juga ada dua, A1 dan A2. Nah, tetangganya A2 ada A1, A4, dan A5. Skip. Nah, A1 karena A1 tadi sudah dikunjungi di sini, sudah dicek, maka kita bisa skip. Lanjutnya pindah ke A4. Nah, selanjutnya dan seperti itu sampai nilainya ketemu ya. Nah, nilai 5 di sini ditemukan di node A5. Pad yang dilalui ada A1, A2 dan A5. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Penjelasan alur pencarian DFS ya. Karakteristik DFS di sini deep first, yaitu menjelajahi satu cabang sampai paling dalam dulu. Menggunakan stack secara implisit melalui rekursi. Backtracking kembali ke node sebelumnya ketika sudahi cabang. Urutan pencarian dalam contoh. Nah, ini dalam contoh yang tadi ya. Ini contohnya, urutannya. Selanjutnya, kelebihan DFS yaitu efisien, memori untuk graf yang dalam, cocok untuk mencari solusi di cabang tertentu, mudah diimplementasi dengan rekursi. Kekurangannya yaitu bisa terjebak di cabang yang sangat dalam, tidak optimal untuk mencari path terpendek, bisa stack overflow untuk graf yang sangat besar. Ya, kurang lebih untuk DFS seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu ada BFS. Nah, BFS di sini adalah Brute First Search ya. Di sini ada struktur data BFS ya. Nah, kalau BFS sendiri di sini itu menggunakan queue. Struktur data yaitu first in first out ya. Selanjutnya ada linked list, implementasi queue dalam Java. Selanjutnya ada hash set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi, hampir sama ya kayak tadi, kayak yang DFS ya. Maaf, mana tadi ini? Tadi mana nomor 2 ya? Nah, ini nomor 2 ya. Selanjutnya ada hash map untuk melacak parent dan level step node ya. Di sini ada hash map. Nah, di sini nih hash map. Selanjutnya ada operasi BFS ya. Operasi BFS utamanya ya. Itu ada queue add start node yaitu menambah node ke queue. Nah, di sini ya. Di sini ada queue is queue pull ya. Ambil dan hapus elemen depan queue. Nah, selanjutnya ada visit contains neighbor, yaitu cek apakah node sudah dikunjungi. Collection max level value untuk mengukur level value ya, dimana akan mencari nilai maksimumnya. Selanjutnya ada string formatting ya. Nah, ini ya. Sini queue is empty. Nah, untuk tadi cek apakah queue kosong. Nah, ya seperti ini. Yaitu tadi sampai eh, string formatting yaitu system out print in repeat 50. Itu untuk mengulang karakter ya. Selanjutnya ada pad add 0 current yaitu untuk menambah di indeks 0 di depan. Selanjutnya tahapan pencariannya yaitu struktur graf sama dengan struktur DFS sebelumnya ya. Strukturnya hampir sama ya. Ini strukturnya sama, kita buat seperti DFS tadi ya. Biar nanti kita lebih tahu untuk perbedaannya antara DFS dan BFS ini. A1 nilainya 10, A2 nilainya 25, ini sama ya. Hubungannya juga sama.
Yang selanjutnya adalah contoh pencarian nilai 20 di not A6 dengan inisiasi. Ya, ini sebagai contoh nih ya, kita run saja. Kita mencari nilai 20 ya di sini ya. Nah, mencari nilai 20 ya. 20 ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Saya masukkan juga. Langkah pertama, not saat ini yaitu A1, di mana level 0 ya. Ini level 0 karena level pertama ya. Queue pertama. Selanjutnya visitnya yang dikunjungi adalah A1 ya. Tetangganya ada A1 dan A2 ya. Proses penambahan tetangga. Tambah A2 ke Q, parent A1 level 1. Tambah A3 ke Q, parent A1 level 1. Selanjutnya langkah kedua yaitu ada di not A2 ya, yang nilainya 25. Nah, ini sudah di langkah selanjutnya. Tahap selanjutnya akan masuk ke level 1. Nah, dan seterusnya seperti itu sampai nilai yang kita cari itu ditemukan. Nah, di sini ya, notnya nilai 20 itu ditemukan di not A6. Nah, ini ada rangkumannya ya. Total langkahnya itu ada 5. Ada 5 level ya. Eh, total langkahnya ada 5 langkah ya. Totalnya ada 5 langkah dan 2 level ya. Level tertingginya tuh ada di level 3 ya, level 3. Dan not yang dikunjungi yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8. Seperti itu. Jadi perbandingan untuk BFS dan TPS untuk pencarian di mana BFS pet yang ditemukan A1, A3, A6, 3 not, level 2, not yang dikunjungi sebelum ketemu. Seperti ini. Yang TFS tadi ya level 6, penjelasan alur pencarian TFS. Maaf, BFS di sini ya. BFS. Karakteristik BFS. Brief first, menjelajahi semua node pada level saat ini sebelum ke level berikutnya menggunakan queue, di mana ada FIFO ya, first in first out, structure, level by level, menelusuri graf berdasarkan kedalaman atau level, urutan pencarian node pada BFS ini ya, itu yang tadi kita praktekkan ya, level 3 ya, sampai ketemu. Kelebihan BFS di sini selalu menemukan path terpendek jika bobotnya sama, tidak terjebak di cabang yang dalam, optimal untuk pencarian dengan kedalaman minimal. Kekurangan BFS di sini membutuhkan memori lebih besar untuk menyimpan semua node di level saat ini. Tidak efisien untuk graf yang sangat lebar, bisa lambat jika solusi berada di level yang dalam. Visualisasi prosesnya tadi seperti ini ya. Di sini di node awal ya, level 0. Kemudian tidak ketemu maka akan memanggil ya untuk akun queue ke level selanjutnya yaitu A2, A3. Maka kalau masih belum ketemu maka akan queue lagi ya ke sini. Kemudian jika di A4 belum ketemu akan queue ke relasinya, ke hubungannya ya sampai ketemu. Nah, di sini ketemu di A6 nilainya 20. Kesimpulannya yaitu bahwa nah, maaf ini tertutup video saya nih nanti kalau di situ. Nah, kesimpulannya di sini BFS menemukan nilai 20 di nota 6 dengan pet yang lebih pendek, yaitu A1, A3, A6 atau eh, 3 level ya, dibandingkan TFS yang melalui pet lebih panjang, karena BFS mencari level demi level sehingga menemukan solusi optimal terlebih dahulu. Program BFS ini memberikan visualisasi detail setiap langkah sehingga mudah memahami perbedaan fundamental antara BFS dan TFS. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.